Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita masih menantikan untuk terhubung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk agenda sidang hari ini adalah tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Dan ini adalah suasana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini di halaman parkir di PN Jaksel, pemirsa, kita lihat ada satu mobil di sisi sebelah kiri dan dapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian dan pihak kejaksaan. Apakah di dalam kendaraan ini adalah dua terdakwa atau salah satu terdakwa yang diagendakan menjalani sidang mendengarkan tanggapan jaksa atau replik pada hari ini. Seperti yang tadi dilaporkan oleh rekan kita di lapangan Tiara Harahap bahwa pada 25 Januari pekan lalu pledoi disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, dan kita juga menyimak bahwa apa yang digarisbawahi dari pihak PC adalah adanya masih dengan bahwa informasinya dia mengalami pelecehan seksual dari almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara dari Richard Eliezer, dalam pledoinya ia menyatakan garis besarnya adalah kejujuran yang dibayar dengan penahanan 12 tahun penjara. Ya, kita akan menyimak seperti apa tanggapan jaksa setelah mendengarkan pledoi dari Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, sambil juga menantikan apakah dua terdakwa tersebut sudah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih bersama kami ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Ini sambil kita menunggu Bang dari dua terdakwa yang masuk di ruang sidang utama. Ini tadi membahas tentang pledoi dari Putri Chandrawati ya, yang dituntut 8 tahun penjara dari jaksa, dan ada juga pernyataan bahwa ada hubungan yang spesial khusus antara PC dan almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, ini artinya jaksa juga menggali dari keterangan yang sebenarnya kita tidak lihat secara langsung di persidangan yang disiarkan langsung ini ya Bang. Iya, itu yang mungkin jadi keberatan dari terdakwa ataupun penasihat hukum dan juga bahkan keluarga almarhum Brigadir Joshua kan, itu nggak boleh dipisahkan. Yang keberatan bukan hanya terdakwa saja, tapi juga keluarga almarhum Brigadir Joshua yang tentunya mengikuti jalannya sidang, karena hal itu bukanlah ada akses positif ya dalam penegakan hukum kasus ini kan. Tapi sekali lagi yang menyampaikan ini corongnya lewat jaksa. Ya, seharusnya bicaranya fakta, bicaranya adalah bukti tadi. Dan maksud dan tujuan untuk menyampaikan itu ya masih banyak tafsir terkait hal itu kan. Apakah itu kemudian untuk menggugurkan bahwa almarhum Brigadir Joshua melakukan tindakan itu atas dasar tuduhannya adalah sikap dia yang negatif dengan dikait-kaitkan dengan bukti yang sebenarnya jauh dari relevansinya untuk membuktikan kasus ini kan. Atau ada hal lain yang tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas, bahwa jangan-jangan ini ada jangan-jangan ya, karena kita semua nggak tahu nih, ada sesuatu yang hanya boleh dikonsumsi hanya untuk lingkup terbatas, yaitu baik dari tingkat penyidik sampai ke penuntut saja. Tapi mungkinkah seorang jaksa penuntut umum berani menyampaikan itu terbuka di ruang sidang tanpa dasar, tanpa dalil? Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya juga. Kalau saya meyakinkan untuk kasus semacam ini ya harusnya pasti punya dasar. Nah, tapi karena dasarnya saya pun tidak mendengar selama saya mengikuti kasus ini, apa alasan dan buktinya itu. Ini tadi disampaikan bahwa adanya ancaman pembunuhan dari PC ya. Ini kalau bicara soal jaksa yang sudah mengeluarkan tuntutan kan, ini tinggal mendengarkan saja tanggapan mereka untuk replik hari ini begitu. Tapi kalau untuk hakim, perubahan keterangan seperti ini, apakah juga akan menjadi pertimbangan hakim? Wah, ini kan tadi dalam pembuktian tidak disampaikan nih. Kira-kira jadi pertimbangan hakim tidak? Ada kerancuan ini gitu. Iya, hakim siapapun dia, kita pastikan adalah seorang manusia ya, yang up and down juga dia. Pasti dia juga merasa bahwa kok yang disampaikan berbeda-beda ini, kenapa nggak disampaikan di awal aja misalnya. Itu kan pertanyaan dasar dari seorang manusia juga. Pengetahuan kan? Saya yang di dalamnya adalah pelecehan seksualnya kan dalam pembuktian. Karena itu saya bilang, saya sampaikan di awal bahwa perlu konsistensi dalam pembuktian. Jadi pembuktian itu nggak perlu ingin sebanyak-banyaknya ingin dibuktikan,
tapi fokus pada satu hal yang memang jadi tujuannya untuk mematahkan dalil dari semua unsur tadi. Katakanlah kalau 338, 340 dia bukan mastermind-nya, dia bukan pelakunya. Dia sama sekali nggak tahu dan perkara ini nggak pernah ada pertemuan dengan Eliezer, dia nggak pernah bertemu dengan terdakwa yang lain, dia bahkan tidak ikut ke TKP. Dia tidak pernah ada di 2 TKP baik di Magelang maupun di Sangguling atau di Duren 3. Nah, bisa nggak membuktikan itu? Kalau bisa membuktikan itu, menurut saya dalil yang paling kuat. Malah justru paling kuat ya? Paling kuat. Minimal kalau kemarin misalnya Ibu PC, dia nggak ikut ke TKP misalnya. Dia karena sakit, dia di rumah aja. Bahkan dia nggak melakukan aktivitas untuk apa katanya, tes COVID kemarin itu kan. Atau dia PCR, atau dia kemudian ingin beristirahat di sana. Ini kan jadi pertanyaan, setelah perjalanan jauh dari Magelang sampai bukannya istirahat malah lanjut lagi ke sana kan. Kenapa nggak apakah ada kemungkinan lain misalnya dipanggil orang tersebut tinggal pindah tempat aja. Ya kalau dia memang membayar orang itu kan tentu orang itu akan mengikuti saja. Mau di Banten kah, mau di Bangka dilakukan juga sebenarnya sah-sah aja. Ya bagi asal itu secara profesional dilakukan membayar. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya, mengapa harus di titik itu? Dan berangkatnya kok harus rame-rame gitu kan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya? Iya, itu yang kemudian jadi dasar apakah ini kemudian secara bersama-sama tadi, kemudian itu juga mengaburkan pandangan atau pemikirannya Joshua. Tapi kalau kita kembali kepada dugaannya apa yang dilakukan oleh Joshua, oleh para terdakwa itu, dengan umurnya Joshua ya, dengan levelnya dia juga, orang yang dipercaya sebagai tangan kanan Jenderal Bintang 2, mungkinkah kalau dia melakukan satu kesalahan dia nggak berpikir bahwa ini sebuah jebakan? Ya. Itu logika dasarnya. Apakah dia dengan ketulusannya pergi saja ke situ tanpa tahu ada hal yang bisa membahayakan atau membinasakan dia di ujungnya kan? Kalau menurut saya itu juga logika dasar yang bisa dipakai. Kalau seandainya memang benar katakanlah ada hal itu sebelumnya terjadi peristiwa itu, seorang manusia pasti akan bertanya-tanya, ini ada apa saya digiring ke sana? Kok semuanya pada ikut nih? Padahal sebelumnya ada persoalan di antara mereka. Gitu saya garis bawahi, jika ada persoalan di Magelang, mengapa dia tidak menyadari itu akan menjadi sebuah persoalan di ujungnya ketika dia dipindah ke Jakarta ya? Baik. Kemungkinannya. Kita akan bahas sana lagi, Bang Heri. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa Breaking News TV One masih akan segera kembali.